Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, salam sejahtera selalu dan tetap selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Baik anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran hari ini ya, untuk kelas 12 IPS, materi kita untuk sejarah peminatan adalah ya tentang peran Indonesia dalam ASEAN ya. Untuk itu akan saya bahas tentang ASEAN-nya dulu ya. Baik. Yang pertama, apakah ASEAN itu? Nah, ini pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ASEAN gitu ya. Nah, ASEAN adalah merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation ya, atau sering disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan tujuan untuk mengukuhkan kerjasama antar bangsa di Asia Tenggara. Nah, peranan ASEAN ya. ASEAN Regional Forum ARV yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. ASEAN mempelopori perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara, ya, atau TAC, yang mengatur tata hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik. Kemudian menyelesaikan persoalan ASEAN, ya, yaitu mengenai Vegetables Oil Club atau AVOX antara RI dan Malaysia yang mengatur kesepakatan harga minyak kelapa sawit. Peranan ASEAN dalam masalah Asia Timur melalui KTT Asia Afrika agar kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur semakin kondusif dan terus membaik. Perluasan ruang gerak ASEAN, adanya resolusi PBB tahun 1986 yang diperakasai oleh ASEAN untuk menarik mundur pasukan asing dari Kamboja. Kemajuan dalam bidang kerjasama intra-ASEAN, yakni meliputi kerjasama perdagangan yang pada akhir tahun 1979 sudah mencapai 2.327 barang. Kerjasama ASEAN dengan negara-negara ketiga meliputi dialog dengan Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Jepang. Nah, upaya peningkatan peranan ASEAN, ya, ada beberapa hal yang untuk meningkatkan peranan ASEAN, diantaranya adalah 1. Kerjasama bidang politik dan keamanan, 2. Kerjasama bidang ekonomi, 3. Kerjasama luar negeri, dan 4. Kerjasama fungsional. Nah, kerjasama bidang politik dan keamanan ini dalam rangka untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kerjasama bidang ekonomi adalah kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara, baik secara bilateral maupun multilateral. Nah, kerjasama luar negeri bisa pertukaran pelajar, ya, kemudian pertukaran budaya, dan sebagainya. Kemudian kerjasama fungsional adalah kerjasama dalam rangka untuk meningkatkan, ya, kerjasama secara lebih komprehensif antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kerjasama politik keamanan ASEAN, ya, itu banyak sekali, diantaranya adalah kerjasama ditujukan untuk menciptakan keamanan dan stabilitas dan perdamaian, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan umumnya di dunia, ya. Kemudian selain ketiga instrumen politik tersebut, terdapat pula kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang disebut dengan ASEAN Regional Forum ARV. Beberapa kerjasama politik dan keamanan, misalnya Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT). Kemudian Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, ASEAN Convention of Counter-Terrorism (ACCT). Pertemuan para menteri pertahanan, ya, dalam rangka untuk menjaga stabilitas kawasan, yaitu melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, ya, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Kerjasama di bidang hukum, bidang imigrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kerjasama di bidang ekonomi, ini banyak sekali,
Di antaranya adalah kerjasama ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dan saling membuka perekonomian negara-negara anggota dan menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Nah, contohnya adalah kerjasama AFTA, ya. Kerjasama ekonomi mencakup kerjasama di sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan kawasan perdagangan bebas. Beberapa kerjasama ekonomi diantaranya adalah kerjasama ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Ya, kerjasama di sektor perdagangan dilakukan dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Kemudian perdagangan bebas dengan mitra bicara Free Trade Agreement FTA. Kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor transportasi dan navigasi, pariwisata dan keuangan. Kemudian kerjasama sektor komoditi dan sumber daya alam. Kerjasama di subsektor pertanian dan kehutanan, kerjasama sektor energi dan mineral, kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah, kerjasama dalam bidang pembangunan. Nah, kerjasama luar negeri banyak sekali, ya. Ini tentunya hubungannya secara bilateral dan multilateral, diantaranya berpacu kepada visi ASEAN, ya, yang menegaskan bahwa ASEAN berwawasan ke depan akan memainkan peran penting dalam masyarakat internasional dan memajukan kepentingan bersama ASEAN. Nah, di sini banyak sekali ya kerjasama luar negeri, tidak hanya di Asia, juga di Eropa. Bahkan kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa, ya. Kemudian kerjasama fungsional ASEAN adalah kerjasama mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian publik. Beberapa kerjasama fungsional adalah ya kerjasama kebudayaan, penerangan dan pendidikan yang kegiatannya berbentuk workshop atau simposium di bidang seni dan budaya. Kemudian kerjasama pembangunan pedesaan, ya kesehatan, ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi yang jelas peran Indonesia dalam ASEAN cukup banyak, di mana Indonesia adalah merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang secara geografis luas wilayah begitu luas, kemudian punya peranan yang sangat strategis karena Indonesia merupakan pelopor berdirinya ASEAN. Nah, peranan Indonesia diantaranya adalah mengikuti pertemuan KTT ASEAN, ya bahkan kita pernah menjadi ibu kota, ya tuan rumah, ya dari penyelenggaraan ASEAN. Untuk itu, ASEAN adalah merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang tentunya Indonesia yang berpedoman kepada politik luar negeri bebas dan aktif berusaha membangun hubungan baik di kawasan Asia Tenggara dan tentunya menjaga stabilitas dan keamanan secara regional dan global, dan tentunya untuk kesejahteraan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon kalian untuk menyimak, kemudian hasil dari presentasi ini saya sampaikan untuk sebagai referensi kalian, dan kalian bisa mengerjakan soal yang saya berikan di dalam Google Classroom. Selamat mengerjakan, semoga sukses, dan ingat jaga kesehatan dan tetap di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.